cuman sedikit tambahan materi biar ngerti gitu ya. Jadi kan ini misalnya adalah ada fungsi nih, ini fx-nya nih yang merah ya, x tambah 3 per x min 2. Jadi kan ini fungsinya kayak gini. Jadi sebenarnya seperti soal yang sebelumnya itu ada 3 jenis grafik kan, padahal itu tuh sebenarnya grafik ada nilai fungsinya, tapi kan kita nggak tahu, dan kita sebenarnya nggak perlu tahu karena misalnya ambil contoh grafik yang ini ya. Jadi kan dia tuh sebenarnya kita bisa pecah gitu, kita bisa pisahin misalnya dari sini ke sini kayak gitu. Nah di sini ada yang disebut whole, ini berarti waktu dia di nilainya. Sebenarnya kalau kita nggak tahu grafiknya, ini kan karena kita udah tahu grafiknya pasti kita udah tahu x-nya itu nggak boleh 2 kan, di 2 itu putus. Tapi kalau kita deketin mungkin kita bisa lihat bahwa di sini sebenarnya di 2 itu dia ini enggak, kalau kita tarik ke atas dia nggak ada nilainya, nggak terdefinisi. Misalnya ada kayak gitu, di situ nanti kita bisa tahu berarti di situ kalau f aksennya 2 itu dia bakalan tidak terdefinisi. Bisa dibuktikan kalau kita lihat ini kan adalah turunannya, berarti kan turunannya itu adalah gradien dari yang tadi gitu kan. Kita kan nggak mungkin cari gradien yang tadi itu, jadi tapi bisa kita lihat di sini contohnya ya begini. Maksudnya berarti saat ini kita bilang min 3 deh, kalau f min 3, f aksen min 3 nanti itu berapa nilainya, coba lihat di f aksen min 3 itu enggak terlalu jelas ya. F aksen min 3 itu nilainya negatif nih, negatif bla 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 untuk gradiennya. Tapi kan mungkin nggak kurang bisa dipahamin, jadi bakalan ambil contohnya itu di sini. Ini kan dia kayak mendatar gitu kan, jadi kita bisa potong misalnya kita bilang dari sini nih, ini kan kurang lebih ya, walaupun sebenarnya angkanya nggak benar, nggak sama persis, tapi misalnya dari x sama dengan 30 sampai 35, ini kan kita lihat misalnya 30, berapa ini, misalnya 30,1 sampai 30,1, 34, 35,1 berapa gitu kan. Tadi Kak bilang gradien itu y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi kalau di sini kan y-nya itu mirip ya, 1, sekian dikurang 1, sekian pasti jadinya 0. X-nya kan nggak masalah, 35 kurang 30 jadi per 5. Jadi pokoknya dia tuh 0. Gradiennya tuh 0. Kita bisa lihat untuk ininya. Nah, di sini waktu nilainya 30 sama 35 itu mendekati 0 walaupun nggak sampai 0, tapi kurang lebih gambarannya seperti itulah gitu. Nah, jadi konsepnya itu mengapa kalau misalnya dia tangent vertikal, jadi kan seperti yang tadi aku bilang, gradien itu y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi kita bisa ambil titik sembarang di mana kita bisa ambil gitu loh. Nah, untuk kalau yang nggak boleh itu kan kalau x-nya sama ya, makanya dia kalau cenderung x-nya itu kalau dia garisnya ini adalah vertikal perpotongannya, jadi cenderung x-nya itu bakalan 0. Let's say misalnya ini nih, dari sini ke sini, berarti kan ini x-nya itu 2, sekian sama 2, sekian. Itu kan kalau dikurangin bakalan mendekati 0. Ini kita bicara mendekat ya, misalnya kita bulatin. Nah, kalau x-nya 0 kan ini y-nya tinggi ya. Y-nya misalnya ini y-nya 20. Y-nya 20, ini y-nya 10. Tapi x-nya mirip gitu. Jadi kalau y kurang y misalnya 10, nanti per 0 kalau kita bulatin kan. Makanya kalau misalnya kita lihat kalau di saat y-nya x-nya itu adalah sekitaran 2, itu enggak terdefinisi karena rumus gradien sendiri kan x y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi kalau misalnya kita cari gradiennya itu cenderung mendekati 0 kita. Nah, di sini kita kayak agak-agak bahas limit. Turunan itu kan mirip sama limit karena mendekati gitu. Emang enggak menyentuh tapi mendekati, tapi tidak pernah menyentuh. Di situ bakalan masuknya. Kalau di limit kan dia nggak bilang langsung undefined kan, kalau undefined, kalau di sini kan tidak terdefinisi langsung dibilang kalau di turunan. Kira-kira gitulah, inilah contohnya, bisa diperhatikan. Ini salah satu contoh. Jadi kesimpulannya tadi tuh sebenarnya grafiknya tuh bisa random banget. Contohnya kayak gini, dia bakalan ngasih misalnya let's say ada soal kayak gini, nanti dia bilang di mana dia continue gimana bilangnya, di mana yang tidak terdiri apa tadi
apa tadi saya derivatif sama yang ada derivasinya, yang ada turunan yang mana, yang ada yang enggak yang mana gitu ya. Kita bisa lihat langsung di sini di min 2 itu enggak ada nilai turunnya. Bisa dibuktikan dari sini, dia selalu ada nih, ada terus walaupun 0 ya. Jadi dia cenderung 0. Nah, ada terus sampai cuman di sini yang ada nilai-nilainya. Min 1/3, terus min 1/8 sampai min berapa ini? Min 5. Untuk khusus kalau F aksennya 1 itu ada min 5. Kalau F aksennya 1 tadi nih ya, di sini F aksen 1 itu min 5, kalau 2 enggak ada. Kita lihat nih F aksen 1 ya. Berarti waktu fx-nya tuh di mana? Kita lihat di sini. Fx-nya 1 mana 1? 1 itu ini 0 ya. 1 enggak, 1 di sini. 1 itu cenderung di atas ini ya. Ini 1 2 sih, sorry my bad. Ini 1, tadi 2. 1 itu tinggi sekali ya, enggak sampai kemana. Kalau kita masukin 1 tambah 3 4 di per 1 kurang 2 4 per min 1 min 4 dong harusnya. 1 tambah 3 4, 1 kurang 2 min 1, harusnya 4 per min 1 min 4 ya. Kok nggak ada sih? Ini ya berarti kakak salah lihat, my bad. Ini di sini nggak dibuat poinnya. 1. Nah ini baru nampak 1. Nah 1 itu min 4 di sini. Jadi kalau misalnya kita perkecil, ini kan ada rentang ke sini dari 0 sampai 1 ini. Kalau kita mau cari kan berapa ya kira-kira? Min 4 bagi 2, min 4 kurang 1,5 itu 2,5an ya. 2,5 harusnya. Kalau dia tuh x-nya lurus kan sebenarnya ini kan kurva, dia melengkung. Jadi coba kita lihat apakah ada korelasinya. Tadi saat min 1 0 F0 sampai F min 1 ya. F0 sampai min 1. Nah, di sini 0 itu min 1/8. Nah, itu tadi Kak bilang bukan, dia grafiknya nggak bisa langsung ya. Kita tuh kira-kira kalau untuk di sini kan dia kurva. Kalau tadi contoh kita kan lurus. Yang di sini aja sebenarnya dia nggak bisa, tapi cuman kayak mendekati gitu. Kalau di sini tadi F0, F aksen 0-nya min setengah, min 1/8, F1-nya min 5. Sebenarnya ya balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari grafik doang kayak gini, itu emang agak susah ya, apalagi kalau dia kurva. Ini cuman kita nggak bisa spesifik gitu loh, maksudnya dia cuman bisa buatnya F aksen dari mana sampai mana gitu. Jadi ini jadi kalau domainnya negatif tak hingga sampai nggak ada sama dengan ya, kurang dari 2 gitu. Kurang dari 2 dia itu ada derivatifnya, karena ini tidak ada putus ya, di sini continue terus lagi yang derivatif apa sih istilahnya, yaitu derivatif itu berarti dia lebih dari 2. Tapi kalau misalnya dari cuman untuk kalau ditanya yang non derivatif itu ya untuk x-nya sama dengan 2 aja, karena di sini kan dia putus gitu. Bisa dilihat juga kalau misalnya grafiknya itu, makanya kita bisa lihat dari sini aja maksudnya. Di sini maksudnya ini untuk membuktikan bahwa di saat min 1, di saat x sama dengan min 1 dia nggak ada nilainya nih, tak terdefinisi. Untuk maksud kakak 2 ya, salah bilang lagi, my bad. Gitu deh kurang lebih.